Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tim monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat tahun 2020 yang saya hormati. Saya Anhar Ahmad, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPPRI, sekaligus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPPRI. Ada beberapa langkah pengembangan yang telah LPPRI lakukan dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan informasi publik pada tahun 2020, diantaranya sebagai berikut. LPPRI, Badan Publik Informatif Mendunia berbasis teknologi informasi. RRI sebagai lembaga penyiaran publik terus melakukan pengembangan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan informasi publik. Tersebar di 105 satuan kerja dan 223 stasiun relay, menjangkau hampir 90% wilayah NKRI, menjadikan PPID RRI sebagai barometer keterbukaan informasi antar badan publik melalui terwujudnya pelayanan informasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Wujud peningkatan pelayanan informasi melalui website ppid.rri.co.id selain dilengkapi profil, tugas dan fungsi, visi dan misi serta struktur PPID LPPRRI, juga dilakukan pembaharuan fitur-fitur layanan dan redesain tampilan mengacu pada standar pelayanan informasi Komisi Informasi Pusat. Terkoneksi dengan website induk rri.co.id semakin memudahkan publik dalam mengakses informasi-informasi tentang RRI, baik dari segi kelembagaan, tugas dan fungsinya, serta layanan informasi lain yang melekat pada LPPRRI. Tahun 2020 sedang membangun layanan informasi dalam bentuk aplikasi mobile, sehingga publik dapat melakukan permohonan informasi atau pengajuan keberatan melalui aplikasi PPID RRI pada Gawai Pintar. Layanan ini menjadi prioritas untuk diselesaikan di akhir tahun 2020. Ini sumber berita yang akurat dari waktu ke waktu karena program dari RRI maupun RRI Net ini menjadi keren nih. Program dari teman-teman luar biasa menurut saya, hebat deh. Prosedur terkait tata cara permohonan informasi, pengajuan keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sudah dapat diakses publik dalam bentuk narasi dan grafis. Maklumat pelayanan informasi publik juga sudah tercantum pada website PPID RRI. Kolom informasi regulasi, baik yang mengikat bagi publik maupun yang terkait dengan keterbukaan informasi publik, sudah ditetapkan guna mendukung kinerja dan operasional PPID RRI. Untuk meningkatkan layanan informasi publik, sudah dibuat rancangan peraturan Direktur Utama tentang Pedoman Layanan Informasi dan Dokumentasi LPPRRI. Pengumuman informasi publik. Penjelasan secara rinci dan detail mengenai tugas dan fungsi LPPRRI, data-data terkait RRI di seluruh Indonesia meliputi alamat lengkap RRI seluruh Indonesia, struktur organisasi dan profil pimpinan, LHKPN, laporan kinerja tahun 2019, informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik, ringkasan laporan layanan informasi publik tahun 2019, serta laporan terkait koordinasi dalam hal keterbukaan informasi publik. Pelayanan informasi publik. Melalui surat keputusan Direktur Utama LPPRRI nomor 24 tentang organisasi PPID tahun 2020 memperkokoh keberadaan PPID RRI dengan daftar informasi publik yang telah dimutakhirkan serta telah menyampaikan laporan layanan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat dan menyediakan survei terkait kepuasan terhadap pelayanan informasi publik secara online. Untuk memberikan ruang layanan yang seluas-luasnya bagi publik, fasilitas pelayanan seperti ruangan khusus beserta kelengkapannya, ruang layanan PPID, formulir permohonan, formulir keberatan, daftar register permohonan, dan jadwal pelayanan informasi telah menjadi prioritas dalam peningkatan pelayanan publik. Penyediaan informasi publik. Website ppid.rri.co.id telah memperbaharui peraturan atau keputusan tentang pelayanan informasi publik, memiliki penetapan informasi yang dikecualikan sesuai format dalam Perki nomor 1 tahun 2017, menetapkan kebijakan mengenai standar biaya perolehan informasi, mensahkan beberapa standar operasional prosedur terkait keterbukaan informasi publik, di antaranya pengelolaan permohonan informasi, pengelolaan keberatan atas informasi, penanganan sengketa informasi publik, penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik, pengujian tentang konsekuensi, pendokumentasian informasi publik, serta pendokumentasian informasi yang dikecualikan.
Dalam hal penyediaan informasi di masa pandemi COVID-19, PPID LPP RRI juga melibatkan tenaga pendidik atau pengajar dan lembaga pendidikan mulai tingkat dasar hingga menengah atas melalui siaran belajar di RRI dan kelas inspirasi untuk membantu siswa tetap mengikuti proses belajar di rumah melalui siaran RRI. Acara ini disiarkan di seluruh Indonesia. Mari kita dengarkan dan ikuti program belajar di RRI di kota Anda. PPID RRI sebagai organisasi pelayanan informasi publik menyimpan semua rekaman siaran belajar di RRI. Data tersebut dapat diunduh melalui website PPID RRI sehingga memudahkan siswa yang ingin mengulang kembali mata pelajaran yang sudah disiarkan atau bagi yang tidak sempat mendengarkan siaran secara langsung. Proses ini akan terus dilakukan LPP RRI sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik. Berbagai macam SOP dan pedoman, di antaranya pedoman pengelolaan organisasi, pedoman pengelolaan administrasi, pedoman kepegawaian, pedoman pengelolaan keuangan, menyediakan data statistik tahun 2018 sampai 2020 tentang kepegawaian dan keuangan, serta menyediakan informasi data pembendaharaan atau inventaris barang milik negara tahun 2019. Demikian presentasi ini saya sampaikan pada kegiatan monitoring dan evaluasi PPID yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat tahun 2020. Atas perhatian Bapak Ibu diucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.